Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3894, 3895, 3896. Melihat tidak ada yang bergeming, Dev membawa semua orang ke istana Guanghan. Namun, ketika Dev memimpin semua orang meninggalkan kota Nanjing, seorang pemuda melihat sosok Dev dan yang lainnya yang pergi, dan seringai tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Segera, sosok pemuda itu menghilang, dan Dev serta yang lainnya tidak memperhatikan hal tersebut sama sekali. Ribuan orang mulai mendaki gunung di atas salju. Dalam perjalanan, ada kultivator di langit yang bergegas menuju istana Guanghan. Saat mendekati istana Guanghan, para penjaga di istana Guanghan juga menemukan pemandangan ini. Melihat kerumunan gelap di langit dan di tanah, banyak murid istana Guanghan tercengang. Serangan musuh, cepat beritahu Tuan Istana. Segera, seorang murid istana Guanghan berteriak. Tuan Istana Guanghan diberitahu dan segera bergegas ke pintu. Ketika dia melihat kerumunan gelap di kejauhan, dia langsung bingung. Dia tidak pernah menyangka keluargamu bisa mengumpulkan begitu banyak murid. Segala sesuatu yang terbang di langit dan berjalan di tanah semuanya adalah manusia. Sungguh mengejutkan melihat mereka menutupi langit dan matahari. Tuan Istana, ini. Binglu melihat pemandangan ini dan merasa sedikit malu ketika berbicara. Ada ketidakberdayaan di mata Tuan Istana Guanghan, dan dia menghela nafas pelan. Binglu, bawa semua murid istana Guanghan dan pergi dari gunung belakang. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Jika memungkinkan, saya harap kamu akan terus meneruskan istana Guanghan. Jika tidak memungkinkan, pergilah menyamar dan jangan katakan bahwa kamu adalah murid istana Guanghan. Tuan Istana Guanghan menyerah. Benar-benar tidak ada cara lain. Menghadapi serangan begitu banyak orang, istana Guanghan takut akan runtuh dalam sekejap. Tidak ada gunanya membiarkan begitu banyak murid mati bersama. Selain itu, murid-murid istana Guanghan ini terlalu lemah dan memiliki fondasi yang lemah. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memajukan istana Guanghan. Tuan Istana, aku tidak akan pergi. Aku ingin menemanimu. Binglu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana, kami tidak akan pergi. Kami bersedia menemanimu dan mati bersama istana Guanghan. Banyak murid istana Guanghan berkata dengan mata tegas. Tidak perlu, jika kalian pergi, istana Guanghan tidak akan hancur. Mungkin bertahun-tahun kemudian, istana Guanghan akan muncul kembali. Jika kalian semua mati di sini, maka istana Guanghan akan benar-benar tamat. Tuan Istana Guanghan kemudian berkata dengan nada memerintah, saya memerintahkan kalian untuk segera meninggalkan istana Guanghan. Sudah terlambat untuk, Binglu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat ekspresi tegas kepala istana, dia akhirnya tidak punya pilihan selain untuk dia mengangguk dan bersiap untuk pergi bersama semua orang. Tapi saat Binglu hendak pergi bersama murid istana Guanghan lainnya, Lan Yingying tiba-tiba berteriak. Tuan Istana, lihat, Tuan Chen, ini Tuan Chen. Teriakan Lan Yingying penuh kegembiraan. Ketika Tuan Istana Guanghan dan Binglu mendengar ini, mereka segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa sosok di depan mendekat dengan cepat, dan ternyata itu adalah Dev. Dev takut begitu banyak orang akan menakuti semua orang di istana Guanghan, jadi dia berlari ke depan semua orang agar dia bisa memberitahu semua orang di istana Guanghan terlebih dahulu. Melihat bahwa itu adalah Dev, Tuan Istana Guanghan akhirnya tersenyum. Binglu menangis penuh semangat. Buka pintunya. Tuan Istana Guanghan memerintahkan untuk membuka pintu istana, dan kemudian memimpin orang-orang untuk menyambutnya. Tuan Istana, saya kembali lagi. Dev memandang Tuan Istana Guanghan dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun Dev tidak melakukan komunikasi yang mendalam dan intim dengan Tuan Istana Guanghan, keduanya telah berciuman dan melakukan kontak kulit, sehingga hubungan mereka menjadi lebih dekat. Kenapa kamu kembali? Orang-orang itu, Tuan Istana memandang kerumunan gelap di belakang Dev dan bertanya dengan kaget. Saya membawa mereka semuanya. Saya tahu bahwa keluargamu pasti tidak akan membiarkan istana Guanghan pergi, dan istana Guanghan bukanlah tandingan keluargamu, jadi saya menghubungi sekelompok teman untuk datang dan membantu. Teman, pemilik istana tercengang. Semua murid di istana Guanghan memandang dengan tidak percaya. Harus diketahui bahwa di dunia ini,
manusia semuanya egois dan mengutamakan kepentingan masing-masing. Hanya ada sedikit persahabatan dan yang terpenting hanyalah pertukaran kepentingan. Tapi Dev memanggil begitu banyak teman sekaligus, tentu saja hal ini mengejutkan semua orang. Tuan Chen, bagaimana Anda memiliki begitu banyak teman? Bing Lu bertanya dengan bingung. Ini hanya teman dari wilayah selatan. Jika termasuk dari daerah lain, saya punya lebih banyak teman, kata Dev dengan nada menyombongkan diri. Tapi Dev memang bisa menghubungi lebih banyak orang. Yi He, Sekte Kuali Giok, keluarga Ji. Diperkirakan, orang-orang ini bahwa demi Dev semua akan bersedia melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Tuan Istana Guanghan memandang Dev dengan gila. Dia menyadari bahwa dia semakin menyukai Dev. Jika bukan karena peraturan Istana Guanghan, dia akan segera memberikan dirinya sepenuhnya kepada Dev. Pria seperti ini pantas untuk diperebutkan setiap wanita. Segera, Luo Shouhai dan yang lainnya juga tiba di depan Istana Guanghan. Dev memperkenalkan orang-orang ini kepada Tuan Istana Guanghan satu persatu. Ini adalah Tuan Luo dari Lembah Roh Darah. Ini adalah Tuan Song dari Istana Tanpa Jiwa. Sekte Master Luo dan Sekte Master Chen dari 5 sekte besar. Kepala keluarga Seng dari keluarga Seng. Ini dari Sekte Jiwa Iblis, Zheyan. Di antara 3 kaisar dan 4 raja klan binatang, Raja Singa, Raja Kera, Raja Macan Tutul, dan Raja Iblis berwajah 1000, ini adalah Ratu Rubah. Setelah Dev selesai berbicara, Bai Qian melangkah maju dan menghadap Istana Guanghan dan berkata, "Selamat datang untuk bergabung dengan barisan wanita Dev." Tuan Istana Guanghan tertegun, dan kemudian wajahnya memerah. Dev terbatuk dengan canggung, "Bai Qian, jangan bicara omong kosong. Hormati identitas Tuan Istana Guanghan. Kamu jangan bicara omong kosong di depannya, ada aturannya." "Tuan, berhentilah menyembunyikannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Saya bisa melihatnya dari mata Anda. Anda harus mempercayai insting kami para wanita," kata Helena sambil tersenyum dari samping. "Benar, kamu masih mau menyembunyikannya, dan kamu baru saja melakukannya. Wanita tertua dari keluarga Seng memperhatikanmu sepanjang jalan. Meskipun kalian berdua tidak berbicara, kamu pasti sudah tidur dengannya. Bukankah itu benar? Bukankah begitu gadis dari keluarga Seng?" Bai Qian memandang Seng Jiahui dan bertanya. Seng Jiahui tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya, merasa sangat malu. Helena berkata, "Jangan malu. Mampu menjadi wanita Tuan adalah berkah yang telah dipupuk selama ribuan tahun. Tuan memiliki banyak wanita, dan kita bukan satu-satunya. Wohuk, ayo masuk dan diskusikan masalah bertahan melawan musuh." Dev dengan cepat menyela Helena, dan kemudian memanggil semua orang ke Istana Guanghan. Jika ini terus berlanjut, tidak diketahui apa yang akan dikatakan kedua wanita ini. Semua orang melihat ekspresi malu Dev dan tertawa terbahak-bahak. Kecantikan yang dipadukan dengan seorang pahlawan membuat dunia bahagia. Dev adalah seorang pahlawan, jadi dia harus dikelilingi oleh wanita cantik. Ketika semua orang memasuki Istana Guanghan, Tuan Istana segera memerintahkan orang-orang untuk menutup pintu istana. Dev mulai memberikan tugas. "Meskipun keluargamu belum menyerang Istana Guanghan, tidak ada yang tahu kapan keluargamu akan datang, jadi mereka harus bersiap terlebih dahulu." Dev meminta Seng Bushi mengajak keluarga Seng untuk menarik lebih banyak jimat, sementara dia sendiri menyiapkan sejumlah besar susunan pertahanan dan serangan di depan Istana Guanghan. Tuan Istana Guanghan juga menggunakan semua sumber daya Istana Guanghan. Karena semua orang ada di sini untuk membantu, Istana Guanghan tidak boleh pelit. Tepat ketika Dev memimpin semua orang untuk membangun sejumlah besar pertahanan di Istana Guanghan. "Semua orang di keluargamu juga diam-diam menantikan kembalinya kepala keluargamu, pengurus rumah tangga Liu. Kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memberitahuku tentang masalah sebesar ini?" Pada saat ini, sebuah suara mencela datang. Mendengar suara ini, tubuh pengurus rumah tangga Liu sedikit gemetar, lalu dia buru-buru melihat ke arah suara itu. Terlihat sosok perlahan muncul. Itu adalah pemuda yang sedang memperhatikan Dev dan yang lainnya meninggalkan kota di kota Nanjing. "Tuan muda kedua, mengapa Anda kembali?" Melihat pemuda ini, wajah pengurus rumah tangga Liu penuh ketidakpercayaan. "Orang ini adalah Mu Qing, putra kedua dari keluargamu. Kakak tertua dan bibiku terbunuh, dan semua anak dari keluargamu dipanggil kembali." "Tidak bisakah aku kembali? Bukankah aku anak dari keluargamu?" kata Mu Qing dengan wajah dingin. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Hanya saja Tuan muda kedua sedang belajar di luar negeri, dan saya tidak akan memberitahu Anda. Terlebih lagi, kita saja sudah cukup untuk berurusan dengan Istana Guanghan. Dengan begitu Tuan muda kedua tidak perlu maju ke depan." Melihat Mu Qing, pengurus rumah tangga Liu memiliki ekspresi seperti budak di wajahnya. Dia tidak pernah terlihat mendominasi seperti orang lain di keluargamu lagi. Kamu tidak tahu kan?
Aku melihat Dev memimpin ribuan kultivator ke istana Guanghan. Jelas mereka sudah berjaga-jaga, kata Mu Qing dingin. Ribuan kultivator? Pengurus rumah tangga Liu terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev bisa memanggil ribuan kultivator dalam waktu sesingkat itu. Tuan muda kedua, kami menunggu Tuan keluar dari pengasingan. Jika dia keluar dari pengasingan, tidak peduli berapa banyak orang di sana, itu tidak akan membantu. Lagi pula, dalam menghadapi kekuatan absolut, jumlah tidaklah begitu penting. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ayahku untuk keluar dari pengasingan? Mu Qing bertanya. Saya tidak tahu, itu pasti terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jiwa tuannya meninggalkan tubuhnya sekali dan menyebabkan beberapa kerusakan. Jadi waktu mengasingkan dirinya mungkin lebih lama, kata pengurus rumah tangga Liu. Tidak perlu menunggu ayahku, aku akan membawamu untuk membalas dendam. Tuan muda kedua, Anda tidak boleh melakukan ini. Anda baru saja mengatakan bahwa Dev telah membawa ribuan kultivator ke istana Guanghan. Sebelum Tuan dapat meninggalkan pengasingan, akan ada bahaya jika kita pergi. Sang Tuan istana Guanghan berada di alam Mahayana dan tidak mudah untuk dihadapi. Ada juga Dev. Meskipun dia tidak berada di alam tinggi, dia sangat kuat. Baik putra tertua maupun tertua wanita muda itu mati di tangannya. Wanita muda itu bukan tandingannya bagi mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat tertinggi. Jika Anda ingin mengalahkan Dev, Anda mungkin harus mencapai alam Mahayana, pengurus rumah tangga Liu dengan cepat berkata untuk mencegahnya. Alam Mahayana, Mu Qing tersenyum dingin, dan kemudian aura di tubuhnya meledak seketika. Untuk sesaat, langit dan bumi menjadi gelap, dan kabut hitam tak terbatas memenuhi langit di atas keluargamu, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Dan di kabut gelap, bola api terus berjatuhan, lalu menempel di tubuh Mu Qing. Dalam sekejap, Mu Qing berubah menjadi pria yang terbakar. Dengan lambaian tangannya Mu Qing, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang seketika, dan bahkan nyala api pun menghilang. Tuan muda kedua, Anda benar-benar menerobos ke alam Mahayana, kata pengurus rumah tangga Liu tidak percaya. Jika saya tidak menerobos ke alam Mahayana, bagaimana saya berani pulang? Kali ini, bisakah saya pergi ke istana Guanghan untuk membalas dendam? Pengurus rumah tangga Liu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengajak orang untuk mengikuti majikan kedua. Meskipun Tuan istana Guanghan sangat kuat, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Dan juga membunuh Dev. Oke, Mu Qing mengangguk, jangan khawatir, aku pasti akan membunuh Dev itu untuk membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku. Jadi bagaimana jika dia menemukan ribuan kultivator? Mereka hanyalah sampah di alam kesengsaraan. Mu Qing baru saja menerobos ke alam Mahayana, dan sekarang dia menyebut alam kesengsaraan sebagai sampah. Mu Qing dan pengurus rumah tangga Liu, dengan ratusan anggota keluargamu, menuju istana Guanghan. Mereka tidak menunggu kepala keluargamu keluar dari pengasingan. Bersambung.